itulah jaringan periodontal ya. Jadi bukan giginya. Nah, apa aja jaringannya? Ada gusi, ada tulang, ada liga periodontal macam itu. Nah, tapi sekarang kita mau bahasnya tentang epidemiologi. Kita kalau mau mengobati penyakit, kita kan mengobati ketemu pasien. Ketemu pasiennya satu atau banyak sekaligus? Satu. Ya, itu kedokteran gigi klinis, kedokteran gigi yang ya langsung ke jaringan di seluruh pasien. Tapi ada juga tentang mengobati atau merawat atau menjaga atau mempromosikan kesehatan, mempreventif semua. Tidak hanya satu orang, tapi seluruh masyarakat di populasi tertentu. Itulah kenapa ada ilmu epidemiologi, ya. Jadi membagi penyakit, penyebab penyakit, dan juga gimana cara mengatasi penyakitnya secara sekaligus banyak orang, tak cuma satu orang, ya. Itu epidemiologi. Ya tadi ya, jadi udah tahu ya, di Bapak tadi saya tanya kan, apa sih periodontal tadi ya, yang mengenai jaringan penyangga gigi, sekitar gigi, yang bisa menderita itu tentu bisa satu orang ataupun bisa banyak orang, ya. Kita mau tahu nih dalam satu populasi ini, populasi ada berapa orang yang bisa kena penyakit, makanya dilakukan pemeriksaan penyakitnya, ya. Terus kita mau cari tahu apa sih penyebabnya, apa mungkin di daerah tersebut ada hal-hal tertentu yang menyebabkan penyakitnya bertambah, ya. Dan juga kalau sudah tahu siapa yang sakit, berapa yang sakit, apa penyebabnya, kita bisa tentuin gimana cara mengatasinya. Determinan keadaan atau kejadian. Determinan artinya penyebab, ya. Apa saja yang menyebabkan suatu kondisi kejadian. Yang kejadian itu adalah berhubungan sama kesehatan pada populasi tertentu, ya. Di sini spesifik tentang penyakit periodontal. Nanti kalau sudah dapat hasilnya dari penelitiannya, kita harapannya nanti bisa kita dapatin solusi untuk mengendalikan masalah kesehatan di populasi tersebut. Ini istilah-istilah. Sebelumnya saya mau nanya, sudah masuk ke modul yang kesehatan masyarakat? Sudah, berarti sudah dapat epidemiologi? Ya, jadi agak mirip-mirip ya, cuma kita spesifik ke yang periode. Mungkin ini sudah tahu berarti ya, studi artinya apa, ya, distribusi apa, determinan, ya. Oke. Ini mungkin supaya cepat, yang ini nggak saya baca satu-satu ya. Saya harap ini pahami lagi studi tentang suatu ilmu, distribusi bagaimana penyebarannya, determinan faktor-faktornya, keadaan penyakit yang berhubungan kesehatan di sini khusus penyakit periodontal, ya, populasi tertentu, dan juga bagaimana cara untuk mempromosikan, mengendalikan, dan memulihkan kesehatan. Oke. Ini pengulangan aja. Ini enggak saya tanya ya yang ini ya. Ini ya, tapi ini harus dipahami seperti ya, bahwa studi periodologi ini bisa dilakukan dengan observasional ataupun eksperimental. Observasi artinya data yang sudah ada, ya, kita nggak utak-atik, kita kumpulin data. Observasional, kumpulin datanya, terus kita mau analisa gimana, data yang ada langsung kita interpretasi, langsung kita deskriptif, atau kita analisa dulu dari data yang ada, kita coba sambungkan. Dari 100 orang yang di sini, ada berapa yang misalnya pria dan wanita? Dari pria ada berapa yang tingginya sekian? Dari wanita ada berapa tinggi sekian? Terus dari usianya berapa? Nanti dianalisa usia berapa yang banyak tingginya segini dibandingkan dengan yang lainnya. Itu dianalisa dulu, ya. Di sini analisanya bisa case control atau cohort, ya. Kalau case control ya kita udah atur, kalau cohort yang ikut sebelumnya. Nah, untuk eksperimental artinya dari suatu kondisi yang belum ada apa-apa, kita coba berikan sesuatu gitu ya. Atau kita coba lihat ada kedepannya nantinya gimana. Bisa randomize, trial atau non trial. Untuk studi eksperimental, oke, kalau udah coba saya mau nanya ini. Masih ingat istilah ini? Prevalensi sama lagi? In, C, dan C. Ada yang bisa bantu saya? Apa bedanya?
Oke, jadi di sini kita punya suatu populasi di suatu waktu tertentu dari tahun 2020 sampai 2024 ya. Di tahun ini ditemukan yang merah ini penyakit yang baru atau baru teridentifikasi ya. Jadi ditemukan teridentifikasi di sini misalnya berapa? Angka yang apa aja? 100 kasus baru ya. Selain ada 100 kasus baru di tahun ini juga didiagnosa ada di sini ya. Ini apa? Sudah teridentifikasi, artinya sudah terdiagnosis ya dari sebelumnya. Jadi bukan baru dapat, dia emang sudah punya angka ini dari sebelumnya. Ya, misalnya berapa? 100 juga. Total orang yang di sini ada 300. Oke. Nah sekarang berapa prevalensi, berapa insidensi? Prevalensi berapa? Insidensi itu adalah suatu kasus yang baru. Berarti kalau insidensi berapa? 100, betul. Kalau prevalensi? Prevalensi 300 ini jumlah populasinya. Iya betul. Kasus yang sudah ada sebelumnya ditambah 100 jadi 200. Ini namanya prevalensi, jumlah kasus yang ada pada waktu tersebut. Berarti kita satu orang sampai nggak? Enggak, ditanya itu ya, kan terjadi populasi. Populasi 3 orang yang teridentifikasi sakit ya seperti apa? Bisa ya prevalensi sama insidensi. Ya, ini di kalinya tujuannya tadi udah saya ulang-ulang terus ya. Tujuannya menentukan berapa penyebarannya, jumlahnya, ya mana berapa orang yang kena penyakit di suatu populasi. Kita mau telah ya. Misalnya apa? Nah, makanya gimana bisa tahu penyakitnya, penyebabnya? Kita bisa melakukan penelitiannya dengan memberikan suatu pemeriksaan yang misalnya bertanyakan kebiasaannya, ya. Apakah merokok, apakah kurang gizi, atau mungkin sosioekonominya, atau mungkin tinggal di daerah yang tidak punya akses kesehatan. Ya. Saya pernah diajak baksos di suatu daerah yang ada pedalaman, kan ditanyain beli obatnya apa gitu, nanti kalau tidak dapat cabutan, pengobatan segala macam, saya bilang tunggu sebentar. Kalau kita di pedalaman, mereka nggak pernah ketemu puskesmas, nggak pernah ketemu dokter. Kita bawa obat-obatan yang belum pernah mereka temuin. Saya khawatir takutnya malah bisa memberi dampak yang kita nggak tahu. Saya malah mengajak atau menyarankan kita bantu tingkatkan kebersihan rumah mulutnya. Mereka setidaknya nggak tahu gitu ya. Jadi kita harusnya mempromosikan secara umum dulu sebelum langsung tindakan. Nah, itu karena dia kurang akses ya. Ditanya, kalau sudah tahu penyebabnya, tentu kita bisa membuat strategi gimana cara menanganinya. Di sini semua mengalami kondisi COVID pastinya, itu sangat perlu data epidemiologi. Daerah mana yang penyakitnya tinggi, jadinya dananya, vaksinnya, pengobatannya bisa dialokasi ke daerah yang sangat membutuhkan. Nah, sama halnya sama ini ya, penyakit epidemiologi untuk penyakit ini. Di mana yang membutuhkan itu ditingkatkan. Dan tempat yang misalnya, loh kok ini masih sehat, dicari tahu gitu, kenapa bisa sehat ya? Mungkin punya kebiasaan yang baik untuk penyakit periodontalnya. Oke, tadi untuk mengumpulkan datanya, kita bisa melakukan pemeriksaan tersebut klinis ya. Melakukan pemeriksaan klinis,
Artinya di rongga mulutnya kita lihat kondisi jaringannya di rongga mulut, ya. Bisa juga kita mau cek secara lab, mungkin ada yang di populasi tertentu memiliki jumlah bakteri tertentu yang lebih banyak dibandingkan populasi lain, ataupun punya sel-sel imun ya yang lebih tinggi dibanding populasi lain, atau mungkin kita bisa bilang ras lain, itu juga bisa. Nah, jaringan periodontal itu tidak hanya terbatas di rongga mulut yang kelihatan. Kalau gigi, ya mahkota kelihatan, akar gigi kan kelihatan. Periodontal itu sama, ada jaringan kelihatan, jaringan tulang, ya. Periodontal itu ada jaringan keras, ada jaringan lunak. Jaringan lunak ya, limfa gitu ya, jaringan kerasnya tulang. Tulang alveolar kita bisa lihatnya dengan radiografi, ya. Jadi kita bisa cari tahu datanya di populasi ini kenapa umurnya sama-sama 20 di populasi A, di populasi B, tapi yang umur 20 di populasi A ulangnya lebih cepat turun. Nah, itu bisa jadi data. Kita di sini akan fokus untuk pemeriksaan klinis dulu ya. Untuk bisa menentukan hasil pemeriksaan, kita perlu tahu mana yang normal sama tentunya yang tidak normal ya. Kita harus tahu dulu mana yang jaringan yang normal ya. Untuk pemeriksaan klinis kita namanya pemeriksaan menggunakan indeks. Sudah dapat indeks pemeriksaan di tadi kesehatan masyarakat? Pemeriksaan OHIS ada? Pernah? OHI ya, orang rajin indeks. Nah ini ya agak mirip tapi beda ya, kita fokusnya ke jaringan periodontalnya. Kalau yang kemarin mungkin karies ya, DMFT ya, mungkin ya ada DK karies semua ya. Nah kalau ini kita ke periodontal. Ini boleh diingat-ingat lagi apa sih indeks? Indeks itu merupakan suatu angka nilai numerik. Numerik artinya apa? Bisa dihitung ya. Angka yang bisa dihitung yang nanti nilai angka ini adalah interpretasi atau gambaran dari suatu kondisi populasi tersebut ya. Yang bisa kita tahu nih dia tingkatnya mana, di yang bawah, sedang ataupun tingkat atas ya. Dan dengan indeks ini bisa dipakai di berbagai macam populasi ya. Metode sama kriteria sama, jadi punya misalnya kalibrasi, punya standar yang sama ya. Nah, kalau indeks periodontal tentu memberikan nilai numerik yang memberikan gambaran klinis kondisi periodontal. Nanti bisa digunakan untuk koinsidensi, prevalensi dan tingkat keparahan dari kelainan periodontal. Syarat-syarat indeks periodontal yang baik, akurat, sederhana, peralatan dan biaya minimal, ya, mudah dimengerti, jelas, dan sebebas mungkin dari penilaian subjektif. Warnanya kemerahan, merah apa? Merah muda atau merah terang, gitu ya. Itu yang ini. Tampilannya normal. Apa itu normal tadi ya? Nah, kalau normal itu tampilannya meruncing, kalau yang normal membulat, seperti itu. Teksturnya stippling, yang enggak normal tidak stippling ya, seperti itu. Nah, dengan subjektif artinya kalau ada orang lain yang cek dapatnya sama, tidak beda ya. Makanya kenapa kalian waktu masuk ke sini dites buta warna? Ada kan yang tes buta warna? Tidak ada periode kan untuk buta warna ya. Jadi emang kita butuh ya kita sendiri juga sebagai tenaga kesehatan harus memiliki kemampuan yang sama ya, harus bisa membedakan. Juga karena ini kita berhadapan dengan banyak populasi, kita nggak boleh lama-lama, waktunya tidak boleh lama, dan tentunya jangan sampai kita membuat subjek yang derita ya. Jadi harus yang bisa diterima subjek ya. Dan nanti data numeriknya bisa dilakukan analisa statistik. Berbagai macam indeks yang kita gunakan, nama-namanya ini ya, kita mau menilai nilai dari tingkat peradangan jaringan gingiva-nya dulu saja, jadi belum membahas tulangnya. Yang gingiva, kemudian tingkat kerusakan jaringan periodontal, di mana di sini kalau jaringan periodontal itu melekat ke gigi. Jadi kapan dia rusak? Kalau perlekatannya lepas, ada kehilangan perlekatan klinis, ada resesi, ataupun kerusakan tulang. Perhatikan kata-katanya. Kalau yang nomor satu hanya gingiva saja,
Tapi kalau yang kedua periodontal, artinya ini mencakup ada gingiva, ada tulang, ya. Kemudian jumlah akumulasi plak kita sudah tahu kan loginya itu plak, ya. Jadi kalau plak makin banyak tentu pengaruh. Jumlah kapul juga, faktor predisposisi. Nah, nanti setelah itu baru setelah dapat itu kita bisa menentukan bagaimana kebutuhan perawatan periodontalnya. Jadi kalau satu populasi, oh semuanya gingivitis, ya sudah perawatannya yang stage 1. Tapi kalau wah semuanya atau banyak yang perioditis, berarti stage 2, stage 3 atau seterusnya. Ya, ini setiap kali bikin indeks saya sertakan nama ininya ya. Pointer saya muncul kan ya? Selalu muncul. Seperti soalnya ini, mengukur kan, indeks mengukur. Kita kalau mengukur suhu bisa apa satuannya? Bisa Celsius, bisa Fahrenheit. Angkanya kan beda. Ya, jadi indeks pun bisa aja namanya sama-sama gingival index, tapi ternyata beda. Rumusnya beda, tingkatannya ya, skor 1, skor 2 itu bisa beda. Nah, makanya selalu gunakan berdasarkan siapa gitu. Ya, ini dulu jelas. Caranya kita mau lihat tentang gingiva, diingat-ingat lagi landmark ya, distal. Ingat distal yang sebelah mana? Mesial, facial, ya. Kalau lupa tentu dicek lagi lagi ya. Facial, ya, distal, papilla. Papilla itu ya daerah antara sini. Kalau marginal di mana? Margin itu artinya itu pinggir, ya. Di sini kita lagi ngebahas marginal gingiva. Artinya kalau ini gingiva, marginnya itu di sini. Margin gingiva. Ini margin, ya, pinggir gingiva ini. Ya, lingual sisi dalamnya. Oke. Nama alatnya ini probe periodontal. Untuk instrumen kalian ada kuliahnya sendiri nggak instrumen? Belum ya? Selain di perio ada nggak untuk instrumen? Kalau konservasi udah belum? Oke. Instrumen. Jadi kan tentu kalau yang udah pernah ke dokter gigi kan tahu ya ada kaca mulut, ada macam-macam sonde semua. Nah, probe itu secara instrumen itu adalah suatu alat explorer ya, untuk mengeksplor, untuk mencari suatu permukaan gitu ya. Kalian terbayang explorer itu apa? Kayak anggapnya ada gua yang tidak pernah diketahui, maka harus ada para explorer datang menyusuri gua itu. Nah, ini juga sama. Kita juga mau menyusuri suatu daerah ya, menggunakan namanya probe ya, probe. Di sini kalau probe itu ada explorer yang ujungnya tumpul, ya. Kalau yang lainnya misalnya sonde lurus ataupun sonde Hubble itu sama-sama explorer, ya. Cuma di sini kita tumpul namanya probe. Periodontal. Sulcus gingiva masih ingat? Ya, suatu ruangan di antara gingiva makin sama di permukaan gigi. Ya. Oke, ya, ini untuk indeks ya boleh dipahami dulu ya, karena memang nanti belum kayak untuk pasien, mungkin nanti ada pasien baru bisa hitung dari pasien langsung, atau nanti ini ya saat praktikum ya kita bisa lihat bagaimana cara cek indeks. Di sini skor 0 yang normal, yang kalau skor 1 yang di bawah masih sedang atau masih ringan ya, artinya ada perubahan warna sedikit, tidak ada bilirubin. Edema ada di bawah bengkak. Apa aja sih tanda bengkak? Masih ingat ada 5 itu? Ya. Di sini tidak sampai edema yang sebesar itu ya. Biasanya pasien kalau gingivitis nggak selalu sakit. Tapi edema bisa lihat ya, ada pembesaran, ada warnanya juga lebih merah gitu ya. Kalau sudah sedang di sini makin merah ya, ada edemanya, dan glazing ini maksudnya artinya sipingnya udah hilang. Kemudian di sini ada bleeding on protein. Ya, jadi waktu kita probe berdarah. Kalau yang paling berat tentunya kadang kita nggak baru sentuh aja kok udah kelihatan berdarah gitu ya. Atau kita baru sentuh dikit dulu kita berikan tekanan udah berdarah. Nanti kalau sudah jumlahnya yang tadi semua sudah dicek, dijumlahkan skornya, skor patokan dijumlahkan, ini udah ya. Kalau sudah dijumlahkan semua nanti dapat rata-ratanya kita bisa
tentukan di mana satu pasien itu kondisi gingipatnya. Ya. Maaf, nomor 09. Nanti ini yang akan lebih sering kalian gunakan di ya, nanti dari sini ya, kontrol koas. Papilla Bleeding Index ini sama-sama melihat peradangan yang gingiva. Kalau kalian perhatikan tadi di atas, yang pertama ini masih peradangan yang gingiva, yang ini juga masih peradangan yang gingivanya. Bedanya yang spesifik ke papilla. Ya. Udah belajar anatomi gingiva belum ya? Sudah. Ingat ada yang namanya COL? Ingat? COL itu bentuknya di mana? Runcing atau kayak kawah? Kayak kawah. Kalian bisa bayangin kalau ada plak masuk ke COL itu gampang lepas nggak dibersihkan? Sulit. Makanya potensi awal mulanya terjadi peradangan itu ada di interdental, di papilla. Makanya ada khusus papilla bleeding index. Ya. Ini ada tabelnya, kalian bisa lihat ada tanda panah di sini, tanda hitam ya. Ini menunjukkan daerah yang mau dicek untuk diisi di kotak ini ya. Jadi kalau di radio 1 lihatlah yang bagian palatal lingual ya atau oral ya. Kalau radio 2 pasti ya untuk mempermudah aja, untuk ini nggak perlu dua-duanya ya. Nanti ditaruh di kotak-kotak ini. Ya, ini caranya nanti boleh baca ya. Jadi masuk dari dasar papilla ya ke puncak papilla. Yang dicatat papilla distal, ikutin gambar ini. Ini kan gigi 7 ya, lihat bagian distalnya. Gigi 6 bagian distalnya. Ini satu sama satu bagian mesialnya di sini kan kosong ya, jadi nggak dilihat yang mesialnya. Kita selalu lihatnya distal. Jadi kalau kotak ini adalah distal dari gigi satu yang sudah menggambarkan mesial dari gigi 1. Ya. Ikutin aja ini ya, itu gambarnya udah cukup jelas. Oke, ini untuk scoringnya ya. 0 dia tertuju atau voting. Kalau 1 ada 1 titik saja ya. Kalau 2 kalau 1 ya ada hanya sedikit banget ya di sini titik. Kalau 2 itu sudah mulai kayak garis ya, single fine line ya. Kalau yang ketiga dia daerah ini triangle-nya sudah ada ya, di segitiga, dan yang kalau tempat yang sudah kayak spotan atau mungkin sudah langsung banyak banget juga. Ya. Oke, kalau sudah pergi tadi ya, di box tadi itu sudah diisi semua, tinggal dibagi jumlah yang periksa, nanti dapat skor PDI-nya. Jadi skor PDI-nya rentangnya antara 0 sampai 4 skor PDI ya. Nah, tadi sudah yang peradangan gingiva. Sekarang kita lanjut ke yang kerusakan diabetes. Artinya di sini sudah bisa membahas, lihat di sini ada pocket ya. Epithelial attachment, pelekatannya sudah rusak, sudah rusak ya. Tidak hanya ngomongin gingiva. Ya, semua masih tidak ada apa-apa, tidak ada inflamasi. Kalau satu ada inflamasi di gingiva margin, yang kedua meluas di tipisnya, peradangan tidak ada di margin ya, tapi tidak ada pocket, masih melekat dengan normal ya. Perhatikan ini 0, 1, 2, 3 nya hilang. Memang ya, memang secara cara hitungnya dia gitu. 0, 1, 2, kemudian lihat 4, 6, 8. Memang cara dia kayak gitu ya. Kalau yang nilainya 4, ini menggunakan radiografi karena mulai tulangnya ini sudah mulai ada kerusakan di puncak tulang abnormal ya. Jadi harus tahu puncak tulang abnormal berapa. Di radiologi kan ada radiologi kemarin? Ada belajar puncak tulang abnormal? Belum? Kalau dari radiologi bisa antara puncaknya itu sama dengan ITG ataupun 1/2 ITG ya. Oke, kalau yang skor 6 sudah ada pocket, sudah ada kerusakan pelekatan atau kehilangan pelekatan klinis ya, dan ada kerusakan horizontal atau kerusakan hingga setengah akar gigi. Tidak ada tooth lifting, artinya giginya tidak ada yang bergerak ini ya. Kalau skor 8 yang sudah sangat advance, selain dia
ada semua kriteria di atas ini, giginya juga mungkin karena sudah kehilangan penyangganya, giginya sudah tidak tegak lagi, dia sudah terdorong bisa ke arah mesial, distal, giginya sudah terdorong ke arah lain karena dia sudah tidak ada pegangan ya. Kerusakannya udah berat ya pulang. Untuk pedagang ini nanti di klinik kita nggak selalu sering gunakan ya, tapi tetap kita pelajari ya, karena ini bisa digunakan mingguan ataupun di suatu saat pemeriksaannya. Oke, tadi sudah dapat skor yang tadi itu 012468 itu per gigi, satu kita bagi, nanti bisa disimpulkan ke sini ya. Biar kondisinya gimana ya, masih normal atau sudah mulai awal paralisis dan sampai ke yang paling banyak. Angka 8 ya, yang paling berat ya, dari 0 sampai 8. Nah ini bisa dikatakan kalau misalnya masih yang awal reversible. Kalau irreversible ini maksudnya tadi ya, berarti ya sudah, kalau dia sudah turun tulangnya sudah reversi, ya kita nggak mengharapkan dia ada perbaikan yang seperti kembali sedia kala normal. Nah tadi harus PDI ada di HIG. Bosnya mirip ya, sama persis ya. PDI sama HIG ini akan kalian pakai nanti di klinik ya, jadi harus benar-benar dipahami. Tadi Mas ngomongin kerusakan universal, sekarang ngomongin akumulasi plat. Kita mau lihat jumlah plat. Judulnya interdental, jadi sama-sama kayak tadi yang lihat nih sisi interdental ya, sama kayak tadi ya, lihatnya interdental ini sama ya, kotak. Ini sama tanda panah sama tadi ini. Nah caranya kita memberikan dengan disposing solution untuk memberi warna ke platnya ya. Nanti caranya ada yang tetes, ada yang gulung, ada yang kita letakkan dengan microbrush ya. Ikutin yang ini aja untuk sekarang dia belajarnya yang di gigi ya. Jadi disposingnya kita teteskan bisa di gigi ataupun teteskan di lidah, terus minta pasiennya dengan lidahnya atau berkumur supaya tersebar di ya. Oke, ini contohnya. Kalau sudah pakai disposing, ada yang sudah pernah merasakan disposing solution? Belum ada? Ada? Pernah? Kalau yang belum pernah, apakah belum datang gigi? Ya, mungkin dilakukan di sekolahan biasanya. Kita mau preventif ya kalau ke anak-anak. Nah ini contohnya, coba lihat warnanya satu warna atau ada beda warna? Ada berapa beda warna yang kalian lihat di pewarnaan platnya, bukan di gigi atau di sini? 2. Kalau disposing zaman dulu hanya satu warna, tapi yang modern sekarang sudah bisa sampai 3 warna. Nanti cara bacanya, kalau usia plak yang masih baru, warnanya dia tipis. Tapi kalau makin tebal, usia plaknya itu bisa sampai berhari-hari. Di sini contohnya, yang warna, kalau yang warnanya masih pink atau masih merah ya, masih pink ini masih yang awal ya, masih baru berapa jam itu misalnya. Tapi kalau sudah mulai sampai ke biru, dia sudah misalnya lebih dari 1 hari ya. Kalau yang sudah sampai gelap ini, oke, saya ulangi tadi, pink, terus ungu, kemudian biru pekat. Biru pekat itu yang sudah sampai berhari-hari, mungkin sudah sampai seminggu gitu ya. Itu membantu kita juga identifikasi di mana daerah yang pasien suka membersihkan. Dan dengan pasien melihat ini, dia jadi tahu, oh berarti saya kurang bersih nih daerah sebelah sini ya. Oke, nanti ada skor positif dan negatif. Yang positif itu yang ada plaknya atau bukan? Ada plaknya. Ingat yang dilihat ya ini, kelihatan nggak yang saya pointernya? Interdental ya, jangan lupa ya. Jadi kalau ada pewarnaannya di sebelah sini positif nggak? Enggak ya. Kalau di sininya bersih, ada yang di sini enggak ya. Untuk deteksi. Karena kalau misalnya ada plak di bagian labial ataupun okusal, itu kan tidak ada jalan pedontalnya ya. Jadi paling ya pasiennya akan karies gitu ya. Tapi bukan ke jalan pedontal. Oke, kita di sini mau melihat daerah yang bersih, jadi kita hitung skor yang negatif yang tidak pewarnaan, terus dibagi total dari dosa kali 1%. Saya mau tanya, kalau misalnya berarti saya dapat angkanya 90%, artinya pasiennya OH-nya baik atau belum?
Yang bilang buruk berapa orang? Halo? Ada? Yang bilang baik ada? Belum yakin? Coba dicerna dulu. Oke, sudah terputuskan. Coba saya tanya lagi ulang. Bagi saya respon ya. Yang menganggap angkanya 90% baik berapa orang? Angkat tangan. Oke. Yang menganggap ini nilainya 91 buruk, angkat tangan berapa orang? Ada? Oke. Ya, tadi kita lihat di sini skor negatif itu artinya dia tidak ada warnaan. Artinya ada plaka? Tidak ada. Artinya kalau ini bersih atau kotor? Bersih. Artinya OH-nya baik. Gitu ya. Ini untuk HYD melihat yang baik. Tapi kalau kita mau lihat yang angkanya yang buruk, atau maksudnya tingkat nilainya, kalau yang makin naik tingkatannya berarti makin baik. Nah sekarang ini ada yang tingkatannya makin naik artinya plaknya makin buruk, namanya plak index. Sama-sama tadi dan di atasnya sama-sama tentang akumulasi plak ya. Saya ulangin, sama-sama akumulasi plak. Kalau HYD melihat angkanya itu lihat yang OH yang baik. Tapi kalau yang ini plak index, nah ini makin tinggi angkanya berarti makin buruk ya. Ini biasanya sih sudah dipahami ya. Kalau skor 1 dia hanya di vertikal sini sepertiga tengah, sepertiga vertikal permukaan tinggi ya. Kemudian kalau skor 2 sudah 2/3-nya dari permukaan tinggi ya. Kalau yang 3 skor 3 tentu lebih bisa sampai ke misal ke pusat. Artinya kalau makin tinggi skornya, pokoknya makin buruk. Ya, ini Pak Index. Oke, kita kembali ke OHI ya, orang index ya. Orang ini gabungan dari Debris index dan Calculus index ya. Saya mau cek lagi. Tadi kita ada ngomong plak, ada Debris, ada Calculus. Plak, Debris, Calculus. Ada satu lagi T. 4 hal ini adalah suatu deposit, suatu penumpukan di permukaan gigi, bukan di permukaan periodontal ya, di permukaan gigi. Deposit ada plak, ada debris, ada calculus, ada state. Yang saya mau tanya, 4 ini adalah suatu yang normal di tubuh kita? Tidak. Maksudnya adalah bukan jaringan tubuh kita. Nampak saya ya? Plak atau biofilm itu normal dalam artian semua permukaan ada biofilmnya. Tapi maksudnya itu bukan jaringan tubuh kita yang normal. Contohnya kalau tubuh kita kan apa? Daki, setombe, ya. Itulah maksudnya suatu hal yang dia nggak normal, ya. Yang kita mau, yang harusnya kita nggak mau ada. Cuma ya terakumulasi. Ya. Sudah belajar tentang terjadinya kalkulus? Sudah? Merupakan suatu apa? Kalsifikasi ya. Jadi ada debris dulu, ada kalkulus, nanti kalsifikasi kita. Kalau plak sama debris bisa dibedain nggak? Kalau kalkulus kelihatan. Plak sama debris gimana bedanya? Debris itu apa? Sisa makanan. Bisa kelihatan nggak sisa makanan di mulut kita? Bisa, dia besar-besar. Gampang angkat nggak? Gampang, kadang kulit pun masih bisa ya. Kadang-kadang kulit pun masih bisa. Kalau plak? Nggak bisa. Susah dilihat atau gampang dilihat plak? Susah, sangat tipis dia ya. Jadi beda ya. Makanya kalau yang ini cara yang ini ya. Nah, lihat kata-kata ininya di sini. Plaknya hanya bisa dikenalin, bisa diketahui hanya dengan only by running a probe across the surface. Artinya probe kita mesti kita sapu dulu di permukaan gigi, baru nanti itu dia akan nempel di probe kita. Ya, kalau kita pakai mata nggak bisa. Kita harus lewati dulu instrumen kita di permukaan gigi, baru ketahuan ada plak atau tidak. Sedangkan kalau debris, ya ini ya, tidak ada kata-kata, cuma bisa recognize only by-nya kan. Jadi dengan dilihat aja bisa kelihatan.
Oke, kebayang? Ya, jadi ini kan sama ya, sepertiga terus 2/3 ini sampai menutupi sama, cuma beda tadi kalau plug harus menggunakan suatu instrumen melewati menyapu permukaan ya. Oke, ini sudah dapat jenis indeknya. Kemudian untuk kalkulus indeks masih sering kalian kalau masuk ini lupa ketika saya tanya gimana kalkulus indeks skor 2, ya dong nutupin 2/3 permukaan wiki sampai sepertiga sampai sepertiga tengah, udah stop sampai situ, kurang ya. Satu lagi ada tentang kalkulus subdividannya berupa titik-titik atau pulau-pulau ya. Kalau untuk stopnya betul ini menutupi sampai sepertiga koronal ya, sampai ujung sini, dan juga kalkulus subdividannya seperti kita atau menyatu ya. Ini nanti ketemu saya jangan lupa ya nanti ya. Nah, kalau nanti udah dapat kalkulus indeks, dapat jenis indeks, baru kita komunikasikan jadi dapat OH ya. Sama ya, cara hitungnya rata-rata semua sama, total skornya dibagi jumlah ini bisa ya sama. Nah, ini nanti tinggal ditambahin dan jenis indeks kemarin proses ditambahin, baru nanti dapat di sininya OH skor ya. Oke. Indeks sudah gitu aja, itu semua indeks semua. Nanti di klinik yang akan sering kalian pakai PBI, HYG, dan kalkulus indeks itu yang akan sering dipakai. Tapi tetap saya akan nanya OHI biasanya ya, nggak cuma kalkulus indeks tapi juga OHI kita juga buka. Oke, kemudian sekarang kita ke ini cek kebutuhan. Jadi tadi sudah identifikasi semua ya, sekarang gimana kita butuh perawatan. Bentar ya saya cek. Oke. Ya, tadi kan saya cerita harus kita orangnya banyak gitu ya, kita nggak bisa juga nanti suatu kegiatan oh ya satu-satu dicekin akan lama sekali. Makanya ada teknik ini ya, untuk suatu komunitas community periodic index of treatment needs. Jadi nggak cuma hanya identifikasi kondisi jaringannya, tapi juga kita bisa menyimpulkan kebutuhan perawatannya ya. Caranya seperti demikian, kita punya kotaknya ya, ini sesuai dengan giginya ya. Kalau tadi kan gigi dibagi radio 1, 2, 3, 4, tapi ada juga yang membagi menjadi 6 bagian. Masih ingat namanya apa? Ini ya, sextan. Masih ingat? Pernah dengar nggak pembagian sextan? Belum pernah dengar? Sextan itu dibagi ram atas ram bawah. Ini namanya apa? Anterior. Ini posterior kanan, ya. Terus ini posterior kiri. Ya, ini anterior bawah, posterior kiri bawah, ya, posterior bawah. Ini dibagi 6, ya. Sextan ya. Nah, di sini ya udah satu kuncinya diambil, jadi salah satunya diambil gitu ya, skornya diambil ya. Karena kita butuh waktu ya tadi ya, kalau butuhnya waktunya nggak butuh lama. Untuk probnya belum dapat instrumen ya, jadi prob nanti ada macam-macam, ada prob yang hurufnya satu, ada yang prob WHO, ada juga CPITN. Ini contoh yang CPITN ya, jawabannya seperti ini ya. Tadi saya lupa ngomong instrumen di awal-awal ya. Tadi kalau untuk plug index kan pakai probe semua ya. Untuk PBI nama instrumennya apa? Probe WHO ya. Oke. Oke, tadi jangan lupa ya instrumen untuk PBI Probe WHO yang ada tulisan di sini ya. Oke. Nah, kalau untuk
untuk CPT ini sekalian dia bisa ngecek skor pendarahan atau PBI tadi karena dia punya si ujung dua ini ya. Terus juga nanti kita cek kedalaman poketnya ya. Oh, di sini ada kata-kata deteksi kalkulus. Kalau kalian lihat permukaan gigi, terus ada warna hitam-hitamnya gitu ya. Kalian bisa langsung bilang nggak, oh ini hitamnya ini hitam Aries atau hitam kalkulus. Bisa nggak dengan lihat doang? Nggak bisa. Gimana caranya? Caranya kalian harus eksplorasi. Bayangin di jalan gitu ya, di permukaan jalan ada lubang di jalan sama ada polisi tidur. Oke, masih ingat cerita ya? Jadi kalau di permukaan ini kamu lewati terus ada lubang, itu namanya yes. Tapi kalau kalian lewatin permukaan itu kayak nyangkut, tapi kamu bisa lewatin, itu namanya kalkulus. Jadi kayak gitu ya, kayak di jalan ada lubang atau kayak ada tambahannya di jalannya ya. Oke, ini kalau kita pakai nanti ini contoh gambar yang pertama. Kita lihat dulu ya, kita lihat poin status dulu ya. Status yang skor 1, bleedingnya setelah kita lewatin atau kita baca keterangan masuk pokoknya ada bleeding ya. Itu skornya 1 itu ya. Jadi begitu ada bleeding skornya langsung 1 ya. Kalau skornya 1 artinya pasiennya butuh ini ya, butuh peningkatan operasi. Tapi kalau nanti dihitung ini skor rata-rata ya, jadi dicek dulu semuanya baru dibagi rata-rata ya. Kalau skornya 2 itu rata-ratanya berarti dia memiliki ada lulus ya. Dan garis ini ya, garis hitamnya ini masih terlihat, belum masuk ke dalam atau belum berdepan sama si jiwanya. Artinya ini kedalamannya baru 2 mili ya, belum dalam. Itu pasiennya boleh dilakukan perawatan yang pertama ditambah sekali ya. Kemudian kalau yang ketiga artinya ada pocket 45 mm. Ini artinya si daerah hitamnya sudah masuk ya. Seperti gambar ini ya. Daerah hitamnya sudah mulai masuk ya, sudah diva. Ini berarti pasiennya butuh perawatan yang kedua sama sekali. Oke, ini sama ya. Ini sama ya. Gimana cara ini? Kemudian kalau yang pokoknya 6 artinya udah hilang bagian hitamnya ya. Ya ini ya, bagian hitamnya sudah tidak terlihat waktu kita masukin ya. Di sini ada gambar juga ya. Di sini ya. Oh. Itu artinya pokoknya sudah lebih dari 6. Berarti pasiennya butuh perawatan yang kompleks 1+2 sama kompleks. Oke, tadi kan pemeriksaan klinis. Selain klinis, tadi kita juga mencari tahu etiologinya, ya, etiologi atau faktor-faktor mempengaruhi bisa isbal. Jadi nanti ketika kita melakukan studi epidemiologi, selain melakukan pemeriksaan klinis, kita juga bisa menggunakan mengumpulkan data ataupun juga kuesioner, ya. Setelah kumpulkan datanya, secara gimana, apakah dia punya kondisi genetik sistemik, gitu ya, menjalani kondisi dari lahir, usianya, ya, Islamnya, semua background genetik, misalnya di daerah tersebut kebiasaannya apa, gitu ya. Social custom, edukasi, occupation, semua ya. Ini semua bisa jadi misalnya data yang kita pakai untuk kita analisa ya. Oke, ini kita langsung lihat contoh hasil epidemiologi. Yuk kita coba sama-sama analisa. Ini jadi populasinya, kita dulu ya. Populasinya dewasa usia 20 sampai 4. Oke. Dilakukan di waktunya kapan? Nah, di sini ada 2 waktu ya. Ada 2 waktu. Oke. Jadi kita mau bandingin data yang di waktu ini sama waktu ini yang kita mau. Jumlahnya rata-rata ada 24 berarti 25. Kalau melihat satu baris dulu aja,
menurut kalian gimana? Membaik atau memburuk kondisinya? Membaik, artinya makin banyak jumlah gigi yang bertahan. Lanjut, ada tulisan berarti ada gigi yang hilang. Membaik atau memburuk? Membaik. Oke, coba kita kasih tanda ya. Membaik. Lanjut, terminal bisnis. Ada daerah yang hilang perkataan atau yang dalam pokoknya. Angkanya ini gimana, Bang? Baik ya, artinya kan dia menurun jumlahnya. Ini gimana? Bisnis menurun, membaik juga. Dental visit memburuk. Kalau berkurang karena olah giginya bagus, berarti membaik atau enggak secara populasi? Membaik. Jadi gimana? Membaik atau memburuk? Nah, nggak apa-apa. Jadi inilah yang jadi analisa, maksudnya ya. Kenapa kok angkanya begini gitu? Atau mungkin malahan misalnya makin tidak teredukasi, misalnya. Nah, tapi ini tentu harus didukung sama ada ini kita semuanya ya. Kalau angkanya ini menurun dan angka ininya menurun juga, berarti kan oh sama gitu ya. Nah, ternyata beda. Jadi kayak kok membaik, tapi kok yang akan menurun gitu. Ini yang bisa dibahas. Nah, saya sendiri kan bukan yang melakukan ini, jadi saya juga nggak bisa bahas karena saya tidak tahu bagaimana cara mereka mengerjakannya. Gitu ya. Tapi kalau kita mikir harusnya dia memang membaik, harusnya ya. Artinya kan tidak banyak kondisi yang dialami pasien yang sampai membutuhkan dokter. Oke, pocket nya gimana ini? Membaik buruk? Membaik juga ya. Bilang perkataan membaik juga. Resesinya membaik juga. Kedalaman pocket membaik. Terakhir membaik. Berarti bisa disimpulkan ini membaik semua di hal tersebut ya. Ini juga nanti bisa di analisa kenapa membaik, apakah misalnya makin banyak dokter gigi yang buka gitu misalnya, atau makin banyak program-program pemerintah yang sudah berjalan misalnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut ke sebelahnya. Lihat, ini sama tahunnya ya, tahunnya sama. Bedanya ini apa? Usianya ya. Kalau ini kan 24, kalau ini 66. Oke, gimana jumlah giginya? Membaik untuk ini? Baik. Oke. Dibanding hilang? Membaik juga. Lanjut. Membaik juga. Terus membaik. Visitnya? Nah, beda ya? Sama yang sebelahnya, beda kan? Apakah jadi memburuk? Coba kita lihat yang lainnya ya. Yang ini baik ya. Ini baik juga. Asasi baik. Ini baik. Cuma yang dua. Tentang fisiknya tidak. Gimana? Betul, betul. Bisa jadi sebenarnya datangnya bukan karena gula darah. Betul. Nah, menurut saya menginterpretasi itu banyak ya, banyak caranya. Jadi saya mau bilang, ayo mana salah benar masalah enggak ya. Tapi saya mau tahu bahwa banyak caranya dan tidak bisa hanya dari satu data saja, karena kan multifaktorial ya, kita fundamental multifaktorial. Ya. Betul. Jadi jangan ini. Nah, cuma yang bisa bilang kalau misalnya ternyata dia memburuk dan juga di juga menurun, itu kan bisa jadi pembahasan ya, bahwa kenapa kok pada pemerintah ternyata emang mereka pada melakukan itu. Oke, ini contoh satu ini. Nah, ini yang contoh yang tadi contohnya hanya data klinis saja ya, cek pocket dan lain-lain itu. Sekarang ini yang contoh menggunakan tadi treatment kebutuhan perawatan. Oke, JPI ini indeksnya
ini treatment list-nya, tapi treatment list-nya cuma ada 3 ya, mau 1, 2, dan 3. Kalau yang check page-nya ini tuh ada 4 warna, yang putih, yang merah ini, ya benar, ini 0, warna ini 0, 1, 2, 3, 4, kan dari suaranya 0 sampai 4 ya. Ini warnanya ini bisa dulu di sini ya, ada 4 warna, 5 ya, yang putih ya, ada 5 warna. Oke, di sini ada tahunnya, ada negaranya, ya, kemudian baru si indeksnya. Saya mau kita lihat contohnya di dulu aja. Oh, ini per negara. Nah, coba lihat ini. Ini negaranya 1, tahunnya, lihat ya, France sama France, tahun 2, tahun 3, tahun 4. Kita mau lihat di gambar ini. Coba kita lihat dari sini ke sini. Ya. Berarti yang korbannya berkurang atau bertambah? Berkurang, membaik atau buruk? Membaik ya. Ini juga ya, yang skornya 0 bertambah ya. Jadi membaik memburuk? Membaik. Perhatikan tahun berikutnya. Nah, di mana tahun berikutnya? Buruk ya. Nah, ini yang bisa jadi kita untuk analisa gitu. Kenapa di tahun sebelum tahun itu misal apa? Perang misal ya, atau apa, resesi ekonomi dan lain-lain ya. Itu yang bisa diberi bahasa. Ya nanti ya boleh. Itu tambah satu ya, nanti kita bisa tambah lagi. Cuma tentunya data-data ini yang penting ya untuk menentukan nanti suatu strategi perawatan. Oke, itu saja hari ini tentang epidemiologi. Kayaknya hanya 1 jam ya.